Empat sekurang-kurangnya bila ada itu aktif di hati kita, maka kita tadi selamat, kada disebut orang yang hiri dengki. Maka amal ibadah kita tadi ya kita murni bersih, pahalanya ganal. Hiri dengki ini termasuk penyakit yang termasuk utama juga. Walaupun hiri ini adalah kepanjangan tangan dari hubud dunia. Ciri orang di hati ada hubud dunia, di antara cirinya adalah bersifat hiri dengki. Jadi kada bisa hilang hiri dengki itu kecuali hubud dunianya dulu dihapus. Sebab hiri ini timbul dari sifat yang ada di hati, yaitu adanya hubud dunia ini. Padahal mencintai dunia bagus kalau untuk ibadah. Kalau untuk ibadah, kalaunya banyak-banyak berisi harta, tapi kada segan beribadah juga, digunakan kada juga, kada ada manfaatnya bagi kita dan bagi orang pun yang kita lihat banyak berharta itu kada ada manfaatnya juga ya. Nah, jadi rugi banget kita tuh mahiriakan orang yang sugih. Padahal misalnya inya kada tapi beramal dengan hartanya tadi. Nah, maka seandainya kita hiri pun itu karena akhirat. Orang sugih tapi inya ketujuh badarma, lalu kita hiri karena akhiratnya, karena urusan akhirat ini. Nah, maka dibolehkan perkara itu. Orang misalnya berisi jabatan tinggi tapi digunakannya untuk akhiratnya. Nah, ini pun bagus. Lalu seandainya kita hiri karena ini urusan akhirat, hendak juga kita nangka itu misalnya. Nah, atau misal alim orangnya mengamalkan ilmunya, kita hiri bagus juga nih, karena ini urusan akhirat yang kita hiri. Tapi kalau perkara mahiri karena urusan dunia semata-mata, orang naik jabatan hiri. Nah, bukan karena akhiratnya, tapi apalagi yang dihiriin ini, yang jabatan naik ini orangnya zalim misalnya. Kalau kita hiri, maka sangat kada bagus ya kita mengirihi sesuatu yang sifatnya kaduniaan. Orang sugih, maka sugih pemalar bakhil pulang misalnya, maka jalurnya jalur haram pulang usahanya nih. Kita nih mahiri, mau bener kita mahirin kayak itu. Orang nih jaga masuk neraka kita hiri. Nah, maka rugi. Maka kita nih seandainya lah hiri dengan sesuatu karena ada palihat kita orang tuh bisi kelebihan, pintangan harta kah sugih, atau pintangan jabatan kahnya naik terus, atau pintangan apa aja, maka sebenarnya di situ hikmahnya ganal asal kita mau merenung. Pertama, orang tuh jabatan tinggi naik, kita kada misal nih sesama orang kantor nih. Nah, ini sebenarnya Allah menyelamatkan kita dari tanggung jawab yang besar kayaknya di akhirat. Pemilihan misalnya berebut jadi wali kota nih. Nah, orang jadi wali kota seorang kada, alhamdulillah, karena Allah menyelamatkan kita dari tanggung jawab yang besar, hisab yang besar di akhirat. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Sedangkan orang pang yang misalnya terpilih atau yang misalnya naik jabatan, nah, inyan itu tanggung jawabnya besar, sedang kita ringan. Kenapa kita mahiri orang yang uyuh? Padahal kita sudah Tuhan meringankan lawan kita. Nah, itu asal mau kasih itu merenung, maka selamat hati kita. Jadi jangan dikira orang misalnya lah bertambah nikmat, itu bertambah juga tanggung jawabnya. Di antara tanggung jawabnya adalah hisab yang panjang di akhirat. Makanya kita nih tuh bila mahiri orang dua alasan aja. Pertama, karena inya sugih tapi pemurah urusan untuk akhiratnya, karena akhirat maka kita hendak jualan kayak itu. Ada orang alim kita hirinya ketujuh mengamalkan ilmunya misalnya. Nah, berarti akhiratnya bagus, lalu kita hendak jualan kayak itu. Nah hiri mulia naranya. Kalau hanya sebatas ingat dunia aja, ingat situ aja, ini hisapnya ganal ya kita. Nah, satu, asal mau berpikir ke situ. Yang kedua pulang, yang kita pikirkan nih supaya jangan sampai hirin itu ada di hati kita. Hirin ini menyebabkan amal ibadah kita ini hangus pahalanya. Amalnya ada, nilainya habis. Amalnya ada,
tapi nilainya habis. Maksud nilai ini pahalanya habis. Nang kaya api membenam kayu daun yang kering. Habis ya kita jadi habu. Nah, jadi mau kita mau berpikir nang kaya itu rugi aku menyimpan sifat hiri lawan orang, apalagi nih urusan keduniaan misalnya. Nah, kawan babini, bapak hiri. Ini babini tanggung jawabnya gana lawan bini, dihisap gana. Dihisap. Allah yang menghisap gana di akhirat mun babini bertambah pulang bininya bertambah juga hisapnya. Nah, seorang pang belum babini-bini juga ringan ya kita. Kadada yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, ayo bapak mihri. Nah, satu, yang kedua nih nah, yang kedua amal ibadahku habis, pahalanya hilang, kadada lagi yang kawa kaina menjadi modal kita di akhirat. Nah, asal mau berpikir nangka itu kita takutan menyimpan sifat hiri. Bapak kita sifat hiri. Nah, yang ketiga pulang, selain pada yang dua perkara kita pikirkan, yang ketiga, nah bila timbul sifat hiri dengki di hati, secara hukum kemanusiaan itu masih manusiawi sebenarnya. Karena memang manusia itu kayak itu diciptakan besi nafsu. Nafsu ini cenderung hati kelakuannya buruk. Di antara kelakuan buruk itu hiri. Itu memang sifat nafsu kayak itu. Nah, maka yang ketiga ini penting benar. Setelah yang pertama dipikirkan tadi, kita nih hisapnya panjang, ganal tanggung jawabnya satu. Jadi kita diringankan Tuhan dengan cara Tuhan kadang memberi tuh. Yang kedua, amal ibadahku bisa habis pahalanya amun aku menyimpan sifat hiri ini nih. Nah, yang kedua, yang ketiga. Nah, kita hendaknya berpikir, misalnya melihat orang sugih, seorang miskin, langsung kita berpikir, biar kita nih, aku ini miskin, tapi aku kawa sabar. Maka sabarnya terhadap kemiskinanku ini ini anugerah ganal yang kadada nilai-nilainya. Kadada kawa harta dunia ini manukari nilai sabar nih tuh. Harta di dunia nih dikumpulkan hendak manukari membeli sabar kada bisa mun Tuhan kada memberi. Sedangkan sabar ini upahnya, ganjarannya, pahalanya dalapan surga. Kita memilih. Nah, jadi kita nih melihat orang sugih, kita miskin, itu ujian dari Allah. Timbul kena di hati ada sifat hiri itu masih manusiawi, asal jangan diturutakan. Langsung kita tatak tabang aja kita. Tatak ya tabang. Tabang aja. Caranya kayak apa ajar kita. Ada apa di dunia ini. Nah, bahkan dengan cara seperti ini aku dapat pahala sabar. Sedangkan kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia. Mal'is illa aisul akhirah. Tidak ada kehidupan di dunia ini yang kekal. Yang sebenar-benar kehidupan adalah kehidupan di akhirat. Untung aku diberi Tuhan sifat sabar. Bahkan sifat sabar ini anugerah Tuhan yang ganal, lebih ganal daripada anugerah orang diberi kekayaan. Nah, coba kita pikirkan. Orang sugih diberi kekayaan, aku miskin tapi diberi Tuhan sabar, asa untung aku kok. Nah, kayak itu kita bisi perasaan. Yang ketiga, untung aku bisi sifat sabar. Nah, sifat sabar ini siapa yang memberi? Allah. Kekayaan bang, Allah juga yang memberi. Orang diberi kekayaan, kita diberi sabar. Membawa untungan, untung kita sebenarnya. Nah, maka kita tatak sabakas dengan sebuah kalimat, mal'is illa isul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenar-benarnya, yang bujur-bujur kehidupan, melainkan kehidupan di surga. Nah, tiga sudah. Ini cara memberantas sifat hiri lah. Nah, ini ganal pahalanya nih kalau kita sampai berpikir ke tiga tahap ke sini. Nah, ganal pahalanya. Orangnya mau ngot aja, mau ngot jadi pelatar, tapi tiga nih anunya ruang pikirannya nih. Umar ini ganal benar pahalanya. Sambaynya ngin kadanya, subuh kada, juhur kada, mau ngot jadi pelatar. Nah, yang tiga ini nah. Yang tiga ini. Nah, yang keempat ternyata ada situ saya ini langsung kontan sifat hiri itu hilang, kecuali dengan kita bermujahadah. Kalau kita sudah terbiasa bahiri-hiri dengkin itu, tahu sudah bahiri kada bagus lah, ini kada mudah langsung hilang, penuh perjuangan dulu menghilangkan. Nah, maka seandainya masih ada babakas
Sifat-sifat hiri itu Tuhan memaklumi aja. Apalagi kalau kita berpikir sudah sampai ke 3 tahapan tadi, masih ada bakas-bakas bias-bias hiri, Tuhan memaklumi. Nah, Tuhan memaklumi karena kita nih mala haula wala quwata. Tuhan kada menolongi, memang kada sanggup kita menghilangkan sifat hiri. Nah, maka ini paling terakhir. Kalau ini kadada, sedangkan sifat hiri itu masih menggelayuti hati kita, tapi ini yang 4 ini kadada, kayaknya kita bisa dikategorikan hiri dengki. Bahkan hiri dengki yang di hati itu kena bisa beganal-beganal. Nah, maka ya bapaksaanlah, kita paksakan di hati kita siapa yang kita hiri, si anu. Karena apa? Karena sugih. Misal kita pang miskin, sabar kawai begimitan, tapi masih bergelora lagi di hati ini. Nah, maka caranya yang terakhir caranya nih supaya kita kada dikategorikan orang yang hiri dengki, walaupun ada sifat hiri itu belum hilang secara 100%. Nah, cara yang keempatnya adalah kita karasi untuk mendoakan orang yang kita hiriin itu. Kita karasi, ya Allah, nah, mudahan inya sugih bata tarusan, nyaman bata tarusan. Mudahan hartanya berberkat berlimpah. Mudahan inya dapat kebaikan. Mudahan inya masuk surga kada bahisab dahulu pada Nabi aja kita. Nah, kita karasi, kita doakan orang itu. Walaupun hati kita ini bertentangan. Maksud hati ini nafsu bertentangan. Tapi kita karasi. Nah, kawa kita berucap nangka itu walaupun di hati ditulis kita orang yang bukan hiri dengki, walaupun ada itu terselip di hati kita hiri dengki tadi, tapi kita ditulis orang yang kada hiri dengki, selamat. Nah, ini cara kita melawani nafsu. Kehendak nafsu melihat orang sugih dan kita hiri dengan inya karena kesugihannya, kehendak kita inya itu bangkrut. Kehendak nafsu kita nih, buktinya pilihnya bangkrut, himung benar pian tak? Himung benar? Ya. Ente tahu tuh katulahan mun aku aja. Lu kayak itu atuh. Ketujuh benar, kita nih bersaing bisnis misalnya apakah? Lalu orang kawan kita yang kita persaingkan ini bangkrut, mau ketujuh benar kita tuh. Berdiam aja kita cuma hati makam himung benar. Cak ibarat behin tabul berluncat sampai aja tuh ke langit pertama tuh. Berluncat. Nah, atau orang ini bisi apa misalnya kita bersaing di tangan situ, lalu orang tuh kalah bangkrut. Atau orang tuh misalnya bungas, seorang bungas juga bersaing ke bungasannya. Sekalinya orang tuh tap air di kartak 1 kilometer, muhanya tuh tap air, mau kita kayak himungan benar. Nah, ini bila kita tuh himung terhadap orang tuh hilang nikmat di dirinya, kita ada sedikit rasa himung, ketahuilah ada bibit hiri di hati kita. Nah, maka caranya kita karasi, kita lawani nafsu kita dengan cara menyediakan sebuah kata-kata di hati yang kada diketujui oleh nafsu. Nafsu katuju supaya inya bangkrut, kita doakan sebaliknya supaya kita termasuk kada tergolong orang yang hiri dengki. Nah, kita karasi aja, kada perlu disambet, cukup di hati aja. Memang awal mulanya bakarasan dulu pian ini. Bakarasan dulu. Seorang ini mulai bahari hingga bisi sepeda motor yang buruk benar. 1/2 jam menghidupinya, hanya hidup. Kawan kita ini bisi sepeda motor juga, tapi hanyar kada buruk tuh hanyar, maka kuntan pulang nukar. Nah, sekalinya imbas sebulan bisi mobil pulang, maka hanyar, kuntan pulang. Maka kita ini sudah sarik berdehulan kalau kita nih. Nah, sarik sudah kita. Nah, timbul hiri tuh. Nah, kayak apa cara mau batinya? Jalani 4 langkah tadi. Nah, pertama aja kita, aku kada beisi mobil hanyar, berarti aku diringankan Allah tanggung jawabnya. Karena setiap satu nikmat ada kewajiban yang harus dipenuhi. Di antaranya menggunakannya untuk ibadah. Kita bisi mobil 5 buah misalnya di rumah, tapi kada digunakan beribadah, panjang hisapnya kena. Ganang tanggung jawabnya. Nah, aku ini alhamdulillah bisikan dari sebuting-buting aja. Kada banyak urusan tanggung jawab dengan Allah Ta'ala. Nah, tapi aku dijulungi Tuhan sifat sabar. Nah, sabar ini lebih berharga daripada nilai kekayaan dunia lawan isi-isinya ini. Nah, 2 pulang. Nah, yang ketiga pulang. Nah, apa tadi yang ketiga? Nah, yang keempat pulang. Nah, apa tadi? Nah, itu yang kita pasang di hati. Sudah tadi lo boleh pulang itu. Nah, 4 sekurang-kurangnya bila ada ninto aktif di hati kita, maka kita tadi selamat, kada disebut orang yang hiri dengki. Maka amal ibadah kita tadi
ya kita murni bersih, pahalanya gana. Nah, Allah memaklumi walaupun Allah tahu dan kita pun sadar sifat iri itu masih ada bias-biasnya di hati. Tapi jalani yang 4 nih tuh. Nah, ini caranya.